Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Tuan ke-7 Kultus Iblis yang regresi demi menuntaskan pembalasan dendamnya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Myeonwon yang telah merekrut 5 penjaga dan perkembangan Tuan Muda ke-7 membuat pelayan yang mengikutinya penasaran orang seperti apa tuannya. Keesokan harinya Myeonwon yang memakai topeng berjalan mendekati Jokwan yang masih bermeditasi dan hanya ingin mengingatkan agar dia mengetahui dirinya sendiri agar tidak terjadi kekalahan dalam pertarungan berikutnya. Semuanya akan berjalan dengan baik, asalkan memahami diri sendiri dan lawan. Lalu Jokwan yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan atas kemenangannya kini mendapat pencerahan dan mengerti jika memahami lawan adalah dasar kemenangan, dan proses pemahaman sudah terjadi ketika pertarungan dimulai, dan untuk itulah masternya mengajarinya bertarung sebelum dimulai dengan mengetahui teknik lawannya. Myeonwon merasa tak ada yang perlu dirinya katakan dan akan membiarkan Jokwan mempersiapkan dirinya sekaligus membuktikan jika dia bukanlah pengecut yang menang atas kelicikannya. 4 hari kemudian, di mana Myeonwon berjalan memasuki lapangan latihan dan dia juga mendengar jika ayahnya sedang sibuk. Hwon membenarkan hal itu karena terjadi pergerakan yang mencurigakan dari Sekte Kunlun dan Sang Lord harus mengantisipasinya. Berdasarkan pengetahuannya, Sekte Kunlun akan kalah 2 kali melawan Kultus Iblis Surgawi setelah 3 kali percobaan, dan satu-satunya kemenangan mereka adalah saat dirinya berusia 20 tahun. Maka dari itu dia tidak perlu mengkhawatirkan perang ini, dan Hwon terkesan akan ketenangan tuan mudanya yang luar biasa menunjukkan darah keturunan Sang Lord memang berbeda. Dikarenakan semuanya telah berkumpul, maka para penjaga yang diikat oleh aturan terlarang harus mengalahkan Jokwan. Kali ini Jokwan akan membuktikan jika dirinya menang atas kekuatannya sendiri setelah mendapatkan pemahaman dari masternya. Myeonwon paham jika Wonhum merupakan lawan yang tidak sulit disebabkan dia orang yang mudah dibaca, tetapi yang lainnya tidak seperti itu. Dia bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Hokon, tetapi masalahnya terletak pada Jokwan. Kali ini dia tidak menerima arahan apapun selain meditasi yang dilakukannya, dan apakah kepercayaan dirinya bukanlah sekedar nekat saja. Duel pun dimulai dengan Hokon yang terus mengganas dengan serangan bertubi-tubi yang membuat Jokwan mundur. Meski begitu, sejauh ini Jokwan masih bertarung dengan cukup baik, walau dia dipukul mundur. Di saat yang sama Hwon menyadari sesuatu yang cukup aneh dalam pertarungan ini. Menurut informasi, Hokon berasal dari pasukan Harimau Putih, tapi ilmu berpedangnya berasal dari pasukan Naga Merah. Hokon yang terus mencoba mengakhiri pertarungan merasa sangat kesal akan lawannya yang terus bertahan tanpa adanya serangan balik. Jika Jokwan tidak menyadari pencerahan dari meditasi yang diberikan masternya, maka dia pasti sudah kalah. Di sisi lain, Myeonwon tersenyum karena dia seharusnya tidak meragukan Jokwan karena bakatnya adalah yang terbaik di antara mereka semua. Walau awalnya Jokwan merupakan yang paling lemah, tapi dia cepat berkembang bahkan mendapat pencerahan dalam waktu singkat. 5 hari yang lalu mereka berempat berkumpul membicarakan terkait Jokwan yang mungkin saja berpura-pura lemah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bekerja sama mengalahkannya, dan alasan inilah kenapa Hokon bisa menggunakan seni bela diri pasukan lainnya. Kepala pengurus menyadari rencana mereka bertiga, dan meskipun tidak sempurna, tapi Hokon cukup baik dalam menggunakan bela diri lainnya. Akan tetapi Jokwan sudah menyadari hal itu dan memfokuskan kekuatannya untuk bertahan. Sampai detik ini Jokwan masih memegang keunggulan dan Hokon mengeluarkan lebih banyak tenaga.
Jokwan yang hanya menghindar dan bertahan sedang mencari celah untuk membalaskan serangan. Saat dia melihat celah, maka dia segera melayangkan pedangnya menunjukkan jika ini adalah kemenangannya. 5 hari berikutnya adalah giliran Humun dan dia juga dikalahkan meskipun dirinya adalah pengguna tombak yang seharusnya diuntungkan dalam duel ini. Di sisi lain Yonsi mulai menunjukkan wajah seriusnya karena hanya dirinya lah yang tersisa. Dia mengira jika Jokwan kemungkinan besar akan kalah, tapi dia mempelajari alur pertarungan dengan seakan memprediksi semuanya. Meski begitu Myeonwon memiliki pendapat sendiri atas kekalahan Humun. Di mana dia takut untuk kalah sehingga pergerakannya tidak maksimal berbanding terbalik dengan Jokwan yang memiliki ketenangan baik. Dengan tekanan dari mentalnya, maka Jokwan memanfaatkan hal tersebut hingga Humun dikalahkan dan Myeonwon memberitahu kekurangan apa yang dimilikinya. Beralih ke malam hari di mana Tuan Muda ke-7 sedang berlatih untuk mengembangkan inti core miliknya. Dengan metode yang digunakannya, maka Myeonwon bisa berkembang lebih cepat, tapi di balik keuntungan selalu datang bersama kelemahan. Ketika seseorang berlatih dengan ki bagian rendah, maka dia akan kesulitan membuka ki tengah dan alasan inilah yang membuat ke-9 sekte besar mengabaikan pusat ki rendah, karena hampir mustahil untuk mencapai tingkat tinggi. Jadi mereka langsung ke ki pusat tengah maupun ki pusat atas, tapi nyatanya memahami ki rendah terlebih dahulu tanpa melakukan kesalahan akan membuat seseorang berkembang lebih cepat. Keesokan harinya Hwon melaporkan jika perang besar dengan Sekte Kunlun akan terjadi dan Tuan Muda kedua yang akan memimpin pasukan penyerang. Berita itu mengejutkan Myeonwon karena Tuan Muda kedua adalah sosok yang menjadi Lord berikutnya dan menghabisinya. Di medan perang, dia membawa pasukan spirit pedang yang merupakan prajurit elitnya diikuti pasukan harimau putih yang berjaga di barisan belakang. Lalu kepala pengurus menyarankan agar tuannya memberikan dukungan kepada Tuan Muda kedua sebelum melewati tembok. Walau hal baik untuk berada di dekat pemenang, tapi Myeonwon takkan menyemangati musuh abadinya karena suatu saat dia sendiri yang akan menghabisinya. Hwon tak menyangka tuan mudanya akan menolak sarannya dan ingin mengetahui alasannya. Myeonwon hanya terdiam karena dia tidak mungkin mengatakan kebenarannya kepada Hwon. Tapi suatu saat Tuan Muda kedua pasti akan menyadari ancaman yang dibawanya dan untuk mengantisipasi perang di masa depan, maka Myeonwon harus memperkuat kekuasaannya dan dia meminta Hwon untuk melakukan sesuatu. Di mana dia perlu ke pasukan Harimau Putih untuk membeli manor Naksan. Sementara itu di latihan ruang bawah tanah terlihat Jokwan yang terus berlatih. Di sana Sasa yang merupakan pelayan pribadi Tuan Muda ke-7 mengawasi latihan itu. Lalu Sasa datang melaporkannya atas kegigihan Jokwan yang terus berlatih. Dengan ini maka Myeonwon merasa dia tidak perlu lagi mengajari Jokwan karena dia sudah menemukan gaya bertarungnya sendiri dan Myeonwon hanya perlu mengajari penjaga keempat lainnya. Sasa yang takjub akan pengarahan tuan mudanya ingin mengatakan sesuatu. Sebelum itu dia bertemu dengan Jokwan dan memuji atas peningkatannya yang jauh berbeda sejak awal kedatangannya. Jokwan tidak memungkiri hal tersebut dan semua itu berkat pencerahannya. Meskipun jarang bertemu dengannya, tapi masternya telah membuatnya menyadari sesuatu hanya dengan kata-katanya saja, seakan dia mengetahui dorongan apa yang dibutuhkannya. Sasa mengetahui master yang dimaksud oleh Jokwan adalah Tuan Muda ke-7 dan di dunia ini tidak banyak master yang mampu memberikan pencerahan cuma dengan kata-kata belaka.
Maka dari itu Sasa meminta tuannya untuk memberikannya pengajaran karena sejak kecil dia hanyalah anak petani dan kebetulan diperhatikan oleh pamannya hingga mengajarinya sedikit bela diri. Meski dia ingin belajar banyak hal tentang bela dirinya, tapi dirinya harus diam karena dia hanya pelayan. Sambil tersenyum Tuan Muda ketujuh menanyakan apakah Sasa sudah siap untuk mengalami kesulitan karena bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh dengan mudah. Sasa akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk tuannya dan dia harus menjadi kuat agar tidak menjadi beban baginya karena jalan Tuan Mudanya akan dipenuhi pertempuran. Di dalam kultus iblis surgawi seseorang harus berlutut di depan orang lain ketika meminta diajari dan seorang master akan meletakkan tangannya di kepala orang yang meminta pengajaran dan ini adalah syarat menjadi murid. Dengan ini Myeonwon menyentuh kepala Sasa dengan niat mengangkatnya sebagai murid pertamanya dan Sasa sangat terkejut karena perlakuan ini terlalu spesial pada pelayan seperti dirinya. Sasa yang sangat tersentuh mengucapkan sumpah setianya. Beberapa saat kemudian Hwan telah kembali tapi dia pulang dengan hasil yang mengecewakan karena komandan pasukan Harimau Putih enggan menjual Manor Naksan meskipun sudah memberikan penawaran yang adil. Kembali saat Hwan datang menemui komandan pasukan Harimau Putih di mana Jageon terlihat marah karena harus menyerahkan Manor Naksan. Hwan tidak membenarkan hal itu karena dia tidak ingin merampasnya melainkan membelinya dengan harga yang cukup ditambah Tuan Mudanya sangat menginginkan manor tersebut. Namun Jageon tetap menolaknya meski Hwan sudah mengatasnamakan Tuan Muda ketujuh. Meski begitu Myeonwon harus mendapatkan Manor Naksan dan dia harus melakukan sesuatu. Maka dari itu dia meminta Hwan untuk memanggil semua penjaga. Beberapa saat kemudian setelah mereka berkumpul maka Tuan Muda ketujuh akan memberikan tugas pertama pada mereka semua. Di mana dia akan mengajak mereka bermain-main di pasukan Harimau Putih untuk memancing emosinya. Para penjaga tampak panik karena berpikiran Tuan Mudanya mungkin saja akan membuat masalah di sana. Sementara itu di markas Harimau Putih Komandan Jageon mendapatkan laporan jika Tuan Muda ketujuh telah datang dan dia mulai berpikiran untuk menyuruhnya pulang saja. Siapa sangka di sana juga terdapat Tuan Muda ketiga dan Myeonsun meminta Jageon untuk bertemu dengan adiknya sementara dia akan mendengar percakapannya di belakang. Kepala pengurus Tuan Muda ketiga mendengar jika Tuan Muda ketujuh melakukan tindakan yang mencurigakan dengan mengumpulkan kelima pembuat onar dari berbagai macam pasukan. Sebagai Tuan Muda ketiga Myeonsun enggan kalah dari para saudaranya dan harus memastikan posisinya. Untuk mengejar kakak pertama dan keduanya sudah sangat mustahil, tapi setidaknya dia harus menjadi pendukung terbaik dari yang terpilih menjadi pewaris Sang Lord berikutnya. Saat tiba di dalam Myeonwon menunjukkan rasa hormatnya dan kedatangannya disebabkan Hwan pulang dengan tangan kosong. Tanpa basa-basi Jageon menegaskan jika Manor Naksan sama saja dengan kunci pasukan Harimau Putih dan mereka tidak boleh memberikannya. Hwan tak menyangka jika komandan pasukan Harimau Putih sangat meremehkan Tuan Mudanya dengan mengatakan manor kecil itu adalah sesuatu yang berharga untuk pasukannya. Lalu Myeonwon menunjukkan wajah polosnya seakan tidak mengetahui Manor Naksan sepenting itu dan Jageon menambahkan jika pasukan Harimau Putih membuat semua senjata menggunakan biji besi yang ditambang di manor itu. Sambil tertawa Myeonwon memiliki solusi terkait hal itu di mana dia akan memberikan biji besi dari Manor Naksan secara gratis dan hal itu membuat Hwan panik. Hwan merasa Tuan Mudanya sudah sangat berlebihan, dan jika ingin memberikan biji besi itu setidaknya mereka harus membeli dengan setengah dari harganya. Jageon yakin penawaran itu tidak buruk,
tapi tetap saja tuan muda ketujuh adalah putra pemimpin kultus dan menerimanya pasti akan memberikan masalah bagi pasukan Harimau Putih dengan dugaan mendukung tuan muda ketujuh. Maka dari itu dia harus menolaknya karena jumlah pasukan Harimau Putih setidaknya memiliki 500 anggota dan 30 markas dan sangat tidak sopan mendapatkan bantuan dari kediaman barat seharusnya tidak dilakukan. Jadi dia memohon agar tuan mudanya mengabaikan masalah Manor ini. Akan tetapi Myeonwon tidak bisa berhenti dan dia harus melakukan apapun untuk mendapatkannya. Maka dari itu dia memiliki ide bagus yang seharusnya tidak ditolak oleh komandan pasukan Harimau. Di mana 5 anggota pasukan Harimau Putih melawan kelima bawahannya dan pemenang akan ditentukan siapa yang berhasil menghasilkan 3 kemenangan. Jika bawahannya menang, maka Manor Naksan akan menjadi milik kediaman barat dan jika kalah maka dia akan menyerah mendapatkan manor tersebut. Walau taruhan itu tidak berarti bagi pasukan Harimau Putih, tapi Myeonsun menganggap tantangan ini sangat menarik. Maka dari itu dia meminta komandan pasukan Harimau Putih untuk menerima tantangan tersebut. Walau tantangan ini hanya membuang waktu, tapi untuk tuan muda ketiganya maka dia akan melakukannya. Beralih ke tempat pelatihan pasukan Harimau Putih di mana para penjaga sedang berlatih dan Hwon tak menyangka jika komandan Jageon benar-benar akan menerima tantangan tersebut. Bagi Myeonwon dia tetaplah seorang komandan dan pasti tidak akan lari dalam adu kekuatan dan Hwon terkesan karena tuan mudanya yang masih berusia 12 tahun sedang membaca sifat asli seorang komandan. Hanya saja duel seperti ini sangatlah berlebihan disebabkan perbedaan kemampuan mereka sangatlah jauh. Di antara banyaknya pasukan dalam kultus iblis keempat pasukan memiliki nama yang besar di antaranya adalah pasukan Harimau Putih. Mereka bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan meskipun Hokon berasal dari pasukan Harimau Putih. Myeonwon paham tapi Hokon sekarang sudah berlatih dan dia lebih kuat dibandingkan 1 bulan yang lalu. Tak hanya dia tapi semua penjaga lainnya saling bersaing untuk tidak kalah dari yang lainnya setelah melihat perkembangan Jokwan. Lalu Myeonwon menanyakan apakah Hwon pernah mendengar seseorang bernama Sun Tzu yang merupakan ahli siasat yang menuliskan seni perang sekaligus orang yang menemukan strategi 3 kuda. Strategi pertama kali dilakukan dalam balapan kereta di mana kuda tingkat bawah melawan kuda tingkat atas yang berarti kekalahan, lalu kuda tingkat atas melawan tingkat menengah yang berarti kemenangan, kemudian kuda tingkat menengah melawan kuda tingkat bawah untuk meraih kemenangan. Dengan menerapkan strategi itu, maka dia bisa menang, tapi tuan muda ketujuh akan membuat strategi yang mirip dengan kemenangan sempurna. Bertarung sebanyak 5 kali akan sangat merepotkan dan membuat musuh akan mempersiapkan dirinya, jadi Myeonwon ingin menyelesaikan semuanya dalam 3 kemenangan beruntun. Saat Hwon menanyakan apakah mereka semua sudah siap tapi mereka tampak payah. Mereka merasa tidak bisa menang jika 5 orang dari pasukan Harimau Putih yang maju. Dalam rencana ini, peran Hwon sangat besar untuk membuat mereka bersemangat karena mendengarkan Hwon lebih baik dari ucapan anak berusia 12 tahun. Hwon pun menegaskan jika obsesi mereka berlima selama 1 bulan sudah membuatnya berkembang dan inilah saatnya membuktikannya jika mereka bukanlah orang buangan dari pasukan dalam kultus iblis. Walau tampak sulit tapi Hwon dan tuan mudanya tidak akan melakukan duel ini jika tidak melihat kemenangan. Seketika suasananya menjadi berubah dan sekarang dia akan memilih perwakilan pertama. Sesuai yang dikatakan oleh tuan mudanya, orang pertama adalah Humun yang merupakan tingkat menengah dan Hwon terkejut karena ini berbeda dari strategi 3 kuda yang diketahuinya.
Bagi Myeonwon, inti dari strategi tiga kuda adalah memahami diri sendiri maupun lawannya, dan Myeonwon yakin jika Jaegeon takkan mengirim kuda tingkat atas soalnya mereka percaya diri bisa menang. Hwon juga yakin akan hal itu dan alasan kenapa Humun karena duel pertama mereka tidak boleh kalah. Humun yang memiliki mental lemah dan gampang panik sangat terkejut akan penunjukan itu. Meski begitu, nasi sudah jadi bubur dan Humun pasti akan menang apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian pasukan dari tim 7 Harimau Putih telah tiba. Hwon tak menyangka jika Jaegeon akan memanggil tim terbaik pasukan Harimau Putih. Myeonwon sudah memahami hal itu, tapi tetap saja yang akan berduel bukanlah salah satu dari 5 terkuat dalam keseluruhan pasukan Harimau Putih. Tidak ada batasan waktu dalam duel dan mereka yang membuat lawan menyerah maupun keluar dari garis akan menjadi pemenangnya. Perwakilan pertama dari kediaman barat adalah Humun melawan Joib dari pasukan Harimau Putih.